Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Chandra Bawana dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, Stikom Wildo Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek UAS mata kuliah RTI semester 6. Oke, langsung saja kita masuk ke file projectnya. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil judul tentang analisis tingkat kesopanan mahasiswa junior terhadap mahasiswa senior di Stikom Wildo Kupang dengan menggunakan metode fusi Mamdani ataupun dengan perhitungan cerdas. Kita langsung masuk ke pendahuluan atau bab satunya. Di sini latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Teknologi semakin berkembang dan pengembangan tersebut bertujuan mempermudah pekerjaan manusia, dan kini tren teknologi lebih ditekankan agar dapat mengikuti cara berpikir manusia, dan itulah yang mendasari perkembangan dari perhitungan cerdas. Salah satu hasil dari perkembangan sistem cerdas adalah produk dalam perhitungan yang kini menjadi tren di masyarakat, baik itu di dunia medis, militer, dan lain-lain, dan outputnya itu adalah hasil dari perhitungan cerdas itu seperti VR dan juga lain sebagainya. Dia digambarkan dalam bentuk nilai yang digambarkan seperti salah satu perhitungan yang detail dan terdefinisi di dalam sebuah aplikasi perhitungan cerdas. Dan juga tidak hanya itu, dia juga menghitung nilai suatu hasil yang dicari. Tetapi bisa juga selain menghitung nilai dari suatu hasil yang dicari, perhitungan cerdas ini juga bisa memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari atau akan benar-benar terjadi, atau dengan kata lain dia bisa meramal masa depan. Seperti itu. Dan di Stikom Wildo Kupang sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi IT di Nusa Tenggara Timur yang sudah diakreditasi B oleh BANPT, dan juga dengan adanya dengan banyaknya mahasiswa yang menempuh pendidikan di sini, maka otomatis datang dari berbagai suku dan ras yang ada di NTT maupun di luar dari NTT, dan mereka saling bertemu di Stikom Wildo Kupang dan kemudian melakukan sesuatu yang disebut dengan relasi atau berkomunikasi. Mengingat relasi dan berkomunikasi sangatlah penting, oleh karena itu pentingnya sebuah attitude yang baik dan juga sopan santun agar terciptanya warga kampus yang rukun dan juga tentram. Oleh karena itu, di penulisan kali ini atau di judul kali ini saya mengangkat judul tentang analisis tingkat kesopanan mahasiswa junior Stikom Wildo Kupang terhadap mahasiswa senior Stikom Wildo Kupang dengan metode fusi Mamdani. Yang berikutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, dari masalah yang di atas, di sini dapat saya rumuskan atau saya ambil kesimpulannya bahwa dalam rumusan masalah di sini saya mengangkat mengenai tingkat kesopanan mahasiswa junior terhadap mahasiswa senior di Stikom Wildo Kupang tentunya. Kemudian di sini saya juga memakai batasan masalah, di mana batasan masalah ini berfungsi agar saya tidak membuat sesuatu ataupun melebihi suatu jalur dan satu kapasitas. Di sini batasan masalah saya itu pada penelitian ini saya cuma ingin meneliti seputar tingkat kesopanan mahasiswa junior terhadap mahasiswa senior di Stikom Wildo Kupang yang berkaitan dengan atau yang bisa dilihat dari kategori-kategori yang saya sudah tentukan, yaitu seperti jenis kendaraan yang dipakai, cara berpakaian, gaya rambut, dan juga tentunya teman bergaul. Jadi saya mengambil dalam 5 buah kategori, yaitu kendaraan, cara berpakaian, gaya rambut, dan juga teman bergaul. Jadi kurang lebih itu batasan masalah saya yang saya bisa angkat. Kemudian tujuan utama dilakukannya penelitian ini, yaitu judul yang saya ambil ini, mengingat di zaman modern seperti ini, attitude sangatlah penting dalam keseharian dan juga lingkungan pembelajaran dan lingkungan sosial. Saling menghargai satu sama lain adalah bentuk relasi antar manusia dalam konteks sosial. Sehingga di sini saya mau meneliti tingkat kesopanan mahasiswa junior terhadap mahasiswa senior Stikom Wildo Kupang. Kita lanjut ke berikut. Yang berikut kita masuk ke analisis
dari sebuah sistem atau sistem ini, di mana analisis ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu analisis fungsional dan juga non fungsional. Kalau di fungsional, di sini kita bisa lihat sistem dapat yang pertamanya, sistem dapat menyediakan form untuk inputan kriteria pada pengguna. Jadi di sini sistem menyiapkan atau menyediakan satu form untuk user atau pengguna menginput login dan lain sebagainya seperti kata sandi untuk bisa masuk dan mengakses aplikasi ini atau aplikasi tersebut. Yang kedua, sistem dapat memproses inputan kriteria pengguna secara cepat, di mana di sini yang dimaksudkan adalah sistem dapat memproses sesuatu yang telah user inputkan kepada form yang tadi agar sistem dapat berrelasi cepat dengan user atau penggunanya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, sistem menampilkan form hasil atau output dari kriteria dari user atau pengguna. Jadi di sini setelah sistem memproses kriteria yang telah kita inputkan, sistem juga bisa atau dapat menampilkan form hasil dari kriteria yang telah kita input itu seperti apa. Itu adalah kebutuhan fungsionalnya, teman-teman. Selanjutnya kita ke kebutuhan non fungsional, di mana di sini hanya terdiri dari satu saja yang saya ambil, yaitu interface. Artinya apa? Artinya bahwa tampilan dari sistem yang kita buat atau aplikasi yang kita buat harus mudah dipahami dan dimengerti oleh user ataupun orang-orang yang menggunakannya sebagai pengguna dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke B atau kebutuhan perangkat keras. Di sini perangkat keras yang kita butuhkan adalah prosesor Intel Core i2 Duo E8400 ataupun sejenisnya juga bisa, RAM 4GB, hard disk 500GB, VGA AMD Radeon RX 550. Di sini ditujukan agar perangkat keras yang kita pakai mampu atau bisa menampung aplikasi tersebut, baik itu dari sisi prosesor ataupun dari sisi penyimpanan dan juga VGA-nya, karena akan mempengaruhi interface dan lain sebagainya. Lanjut ke C, yaitu kebutuhan perangkat lunak. Dengan basis Windows 7 sampai dengan versi Windows yang terbaru saat ini, software yang saya pakai atau yang menunjang aplikasi ini antara lain adalah MATLAB. MATLAB digunakan untuk menghitung perhitungan yang akan kita inputkan di sistem cerdas ataupun aplikasi kita. Dan kemudian ada Adobe Photoshop CS3, yaitu bagaimana kita mendesain interface atau tampilan dari depan, bagian form dan juga hasilnya. Oke, setelah itu kita ke bagian yang terakhir, yaitu perancangan. Di perancangan ini saya bagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama metode yang saya gunakan seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Ini menggunakan metode Fuzimam-Dummy atau bisa juga Fuzimam-Dummy, di mana menggunakan MATLAB sebagai aplikasi bawaannya. Dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada flowchart yang sudah saya buatkan. Kurang lebih flowchartnya seperti ini. Pertama ada tahap mulai atau start, kemudian user menginputkan atau memberi inputan tentang kriteria, baik itu kendaraan atau cara berpakaian, gaya rambut dan juga teman bergaul dan sebagainya. Kemudian dari inputan yang diberikan oleh user, di sini terjadilah proses, dan kemudian setelah proses ini maka dia akan menghasilkan sesuatu yang dinamakan keluaran, yaitu hasil analisa. Jadi di sini bisa diprediksi seorang ketika menilai mahasiswa lainnya seperti apa, terutama mahasiswa junior terhadap mahasiswa senior. Dan kemudian di sini end atau berakhir atau selesai. Oke. Kemudian yang terakhir itu bagian sub terakhir, yaitu bagian C atau ERD-nya. Di sini kurang lebih ERD yang saya buatkan seperti ini. Mungkin masih ada pembaruan ke depannya ataupun penyempurnaan dan lain-lain. Tapi untuk sementara, untuk saat ini, ERD yang dapat dibuatkan seperti ini. Di sini kita ada admin. Di bagian admin terdiri dari ID,
nama, jenis kelamin, email, dan juga nomor telepon admin. Lalu bagian user lagi, di sini ada ID user, nama user, jenis kelamin user, email, dan juga nomor telepon daripada user. Kemudian yang terakhir yaitu kategori, di mana kategori ini berisi ID kategori, yaitu di dalam kategori ini terdapat kendaraan, ID kategori bagian pertama, kendaraan, pakaian, gaya rambut, dan juga teman bergaul tentunya, yang merupakan kategori yang akan diinputkan oleh pengguna atau user kepada aplikasi tersebut. Kemudian di sini maka akan diproses dan dihitung sebagaimana tingkat keakuratannya dan juga cara dalam memproses suatu data dan output yang dihasilkan itu seperti apa. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bagian admin akan berelasi dengan bagian user, di mana di bagian admin akan menginputkan user, nama-nama dari user, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini seharusnya user tapi belum saya rubah. Ini bagian admin ini seharusnya user karena ini bagian user. Jadi admin akan berelasi dengan user, di mana admin akan menginputkan data daripada user tersebut atau pengguna. Kemudian di bagian pengguna ini maka akan terjadi lagi user memiliki yang namanya kategori atau bisa menginput yang namanya kategori, di mana user memasukkan suatu penilaian mereka tentang bagaimana pendapat mereka tentang mahasiswa di Stikop Indo Kupang, terutama mahasiswa senior. Di sini user akan menginputkan kendaraan, pakaian, gaya rambut, dan teman bergaul. Maka dari itu kemudian akan diproses dan kemudian akan dihasilkan satu output yang dapat memprediksi ataupun mencari tahu sebagaimana tingkat sopan atau kesopanan mahasiswa junior Stikop Indo Kupang terhadap mahasiswa senior Stikop Indo Kupang. Oke, kurang lebih itu adalah penjelasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Saran dan kritikan diperlukan untuk lebih membangun dan menyempurnakan aplikasi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.